Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biringkanaya. Kalimbuang Boba secara sederhana berarti mata air yang tidak pernah kering. Harapan kita renungan Kalimbuang Boba ini, kita selaku jemaat Tuhan tidak akan pernah mengalami kekeringan. Namun setiap saat, setiap waktu kita akan mengalami kasih dan penyertaan Tuhan dengan firman-Nya. Kita disegarkan dan kita disejukkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan terus menghidupi kita, mengaliri setiap sendi hidup kita. Kita selalu bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan yang benar. Pada edisi kali ini, 14 Mei 2020, bersama saya Pendeta Eliaser Palondongan akan kita renungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Namun sebelumnya itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau boleh membangunkan kami menikmati hari yang baru, hari karunia Tuhan saat ini. Kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Engkau memberkati kami, sehingga akal pikiran kami boleh dibuka dan kami memahami, memaknai firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan demikian: ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, pada kesempatan ini kita menghayati satu tema, dosa mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau di zaman Nuh, dosa merajalela di muka bumi dan itu dilakukan terus-menerus secara berulang-ulang. Hal itu dijelaskan melalui frasa, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, itulah sebabnya hati Tuhan amat pedih dan Tuhan merasa menyesal telah menciptakan manusia di bumi. Karena manusia sudah tidak lagi menghiraukan perintah-perintahnya. Dan mereka hidup dalam ketidaktaatan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mencatatnya dengan frasa menggenaskan di sini. Menyesallah Tuhan. Dan hal itu memilukan hatinya, ayat 6 dari bacaan kita saat ini. Tuhan mengetahui kecenderungan hati manusia. Jika dibiarkan dikuasai oleh kesombongan, maka hati akan melahirkan rupa-rupa kejahatan. Masalah dosa yang dimaksudkan dalam kitab Kejadian pasal 6 ini adalah kemerosotan moral sebagaimana tampak dalam perbuatan Kain dan keturunannya. Kain membunuh Habel, saudaranya, karena iri hati. Sedangkan Lamek, keturunan Kain, menjalani hidup perkawinan yang berpoligami. Juga terjadi perkawinan yang tidak wajar di antara anak-anak Allah dengan anak perempuan manusia yang cantik sehingga melahirkan keturunan yang tidak wajar pula, yaitu raksasa. Nah, sikap tersebut menunjukkan bahwa manusia hanya hidup menurut keinginan dan kepentingan diri sendiri serta untuk memuaskan hasrat pribadi mereka. Nah, demikianlah manusia pada zaman itu telah banyak melanggar batasan-batasan yang Allah tetapkan untuk mereka.
Itulah sebabnya Allah kemudian menghukum manusia dengan mendatangkan air bah. Namun di balik hukuman Allah itu, Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Tuhan menitahkan bahwa sebagai hukuman, air bah akan menyapu bersih manusia dari atas bumi ini. Tetapi dalam belas kasihan, Ia mengamankan Nuh dan keluarganya dengan mengurungnya dalam bahtera air, menjadi alat menghukum bagi segala isi bumi ini, sekaligus juga menjadi alat untuk menyelamatkan keluarga Nuh. Nah, dalam tindakan Allah ada penghukuman dan juga sekaligus ada belas kasihan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila datang masa-masa sukar, apabila kita berada di tengah-tengah pergumulan dan segala sesuatu kacau balau di sekitar kita, hendaknya kita ingat bahwa Allah tak akan pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya jatuh sampai tergeletak. Dan jangan pernah kita lalu tergoda untuk melupakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita meyakini bahwa Tuhan selalu memelihara dan menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah mengabaikan firman-Nya. Di tengah dunia yang rusak moral, kita harus berjuang hidup sepadan dengan Injil Kristus. Status kita warga kerajaan Allah harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu kita selalu memiliki ada pengharapan di dalam Tuhan jikalau kita mempertaruhkan hidup kita hanya ke dalam tangan kuasa-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur, kita berdoa, syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Di dalamnya kami telah merenungkan firman kebenaran-Mu, menghayati firman-Mu. Biarlah ya Tuhan melalui firman-Mu kami semakin diperlengkapi, semakin dikuatkan dan iman kami ditumbuhkan, dan kami menjalani hidup ini dengan penuh sukacita daripada Tuhan sendiri. Sekalipun banyak godaan tantangan, tetapi kami yakin bahwa Tuhan selalu berperkara dan Tuhan selalu memberkati kami untuk terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kali ini kami mengawali kehidupan hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami untuk memberlakukannya. Berkati setiap rencana-rencana, berkati kami untuk beraktivitas hari ini sekalipun dalam masa pandemi COVID ini, kami tetap di rumah saja, bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kami. Ada saja hal-hal yang baik untuk kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menyediakan waktu dan kesempatan yang begitu indah untuk kami alami bersama-sama dengan keluarga dan jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap rumah tangga kami. Berkatilah ya Tuhan, berkati ayah, ibu, anak dalam menjalani kehidupan mereka setiap saat. Biarlah topangan kasih Tuhan tetap dinyatakan dan kami terus-menerus mengalami kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah juga kami lalui hari ini dengan penuh damai sejahtera. Kami berdoa untuk setiap orang yang telah memberi diri dalam pelayanan-pelayanan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Para dokter, para medis, dan pemerintah, BNPB, bahkan satuan tugas yang terus memberi diri. Bahkan ya Tuhan, kami terus juga mematuhi himbauan pemerintah sehingga suatu waktu virus corona ini akan berlalu. Namun kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, inilah doa kami, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami kepadamu. Berkati kami, sempurnakanlah doa kami, ampunkan segala dosa-dosa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah bersama-sama mengalami kasih Tuhan lewat renungan saat ini, dan biarlah kita semakin disegarkan dan disejukkan dalam kehidupan kita melalui kalimbuang boba yang kita lakukan di Jemaat Lanraki Biringkanaya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, satu pujian yang saya akan persembahkan untuk kita sekalian. Kiranya membuat kita semakin mengalami kasih dan berkat Tuhan, bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita setiap saat. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Besar setia Tuhan. Amin.